والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Para penuntut ilmu, masyaallah muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua untuk melanjutkan kajian rutin kita, yaitu membahas kitab Khulasatu Ta'zimil Ilm, ringkasan poin-poin pengagungan terhadap ilmu, yang mana alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sampai ke 9 poin. Insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan coba pelajari poin yang ke-10. Jamaah masyaallah muslimin rahimakumullah, berkata penulis hafizallahu ta'ala al-ma'qidul ashir, tali simpul yang ke-10, maksudnya poin ke-10 yang dianggap mengagungkan terhadap ilmu, yaitu mulazamatu adabil ilmi, melazimi atau berpegang teguh dengan adab-adab ilmu. Ini poin yang ke-10, yaitu melazimi adab-adab ilmu, mempraktekkan adab-adab ilmu. Karena ketahuilah bahwasanya yang namanya ilmu itu untuk mendapatkannya perlu diambil dengan cara yang benar. Sebagaimana misalkan masalah dunia saja, jika ingin mendapatkan sesuatu ada thariqah, ada jalan, ada cara untuk mendapatkannya. Begitupun ilmu. Jika ingin mendapatkan ilmu, tempuh caranya. Salah satu cara untuk mendapatkan ilmu yaitu kita mempraktekkan adab-adab ilmu. Saking pentingnya adab-adab ilmu ini, sebagian ulama terdahulu, ulama salafus saleh, mereka mendahulukan mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Anda ulangi, saking pentingnya adab-adab ilmu, sebagian ulama mendahulukan adab daripada mempelajari ilmu, sebagaimana nanti yang akan dibawakan oleh penulis. Kenapa? Karena bisa jadi seorang belajar menuntut ilmu agama tanpa ada adab, justru apa? Ilmu agama tersebut justru membahayakan dia. Contoh misalkan di antara adab dalam menuntut ilmu yaitu ikhlas. Karena yang namanya menuntut ilmu agama adalah ibadah. Dan ibadah itu perlu yang namanya keikhlasan. Nah, orang yang menuntut ilmu ikhlas karena Allah, ujung-ujungnya surga. Sebaliknya ketika seorang tidak mempraktikkan adab ilmu, di antaranya tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, maka ujung-ujungnya naudzubillah neraka. Jadi yang namanya ilmu itu apa? Bisa menjadi jalan tercepat masuk surga, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu agama, Allah akan mudahkan jalan yang menuju surga. Ini jika niatnya benar, jika mempraktikkan adab-adab ilmu. Dan ada yang lain, yaitu jika dia tidak mempraktikkan adab ilmu, di antaranya dia tidak ikhlas, ujung-ujungnya neraka. Bahkan apa? Disebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, orang yang pertama kali diseret ke api neraka di antaranya apa? Seorang penuntut ilmu, seorang alim, seorang ustaz. Disebabkan apa? Dia menuntut ilmu agama, ingin disebut qari. Disebut apa? Alim. Disebut seorang yang berilmu, disebut orang yang baca Al-Quran. Oleh karenanya apa? Masalah seperti ini hendaknya kita hadirkan dalam hati kita. Jika niat kita benar, insya Allah surga. Jika niat kita buruk, naudzubillah neraka.
Bahkan ada yang mengatakan al-alimu bi'ilmihi yu'adzabu, bahwasanya orang yang berilmu itu tidak beramal dengan ilmunya, maka dia yu'adzabu qabla ubadil ausan. Dia diadab sebelum orang-orang penyembah berhala. Jadi orang yang pertama kali kelak diseret ke api neraka bukan orang yang menyembah berhala, tapi orang yang menuntut ilmu, tapi dengannya dia inginkan apa? Sanjungan manusia, pujian manusia, sesuatu dari manusia. Oleh karena apa? Ini sangat penting untuk kita perhatikan dan pelajari. Baik, kita baca kitabnya. Qala al-mu'allif rahimallahu taala, penulis berkata, beliau membawakan perkataan Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Madariji As-Sadikin. Beliau rahimahullahu taala berkata, adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Adab seseorang merupakan tanda kebahagiaannya. Dicatat. Adab seseorang merupakan tanda kebahagiaannya dan kesuksesannya. Wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa syaqawatihi wa bawarihi. Dan sebaliknya, sedikitnya adab merupakan tanda kebinasaannya, kesengsaraannya. Jadi kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, adab seseorang yang baik merupakan tanda kebahagiaan, tanda kesuksesannya. Dan sebaliknya, sedikitnya adab, tidak beradab, merupakan tanda kebinasaan dan kehancuran orang tersebut. Mungkin sebagian kita bertanya, kok bisa Ustaz? Adab merupakan apa? Seolah-olah adab itu adalah agama. Sehingga dengannya ketika beradab, bahagia. Ketika tidak beradab, sengsara. Jawabannya betul. Karena ketahuilah yang namanya adab itu bukan hanya sekedar muamalah kita dengan orang tua misalkan, atau adab tidur, atau adab berjalan, atau adab bertetangga, bukan hanya sekedar itu. Tapi adab itu cakupannya luas, menyeluruh. Karena ulama menjelaskan adab bisa jadi akhlak, kemudian akhlak juga apa? Ada 3 tingkatan. Akhlak itu ada 3 poin penting yang mesti diperhatikan oleh seorang muslim. Yang pertama, adab dia kepada Allah. Yang pertama, adab dia atau akhlak dia kepada Allah. Dengan cara apa? Tentunya beriman, bertakwa, taat, jauh dari maksiat. Ini adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, adab dengan diri kita sendiri. Seperti apa? Kita muhasabah diri kita. Ketika kita berdosa, kita beristighfar dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, adab kita dengan sesama makhluk. Yang ketiga, adab kita dengan sesama makhluk, seperti misalkan adab dengan orang tua, adab dengan tetangga, adab dengan teman, adab dengan hewan dan lain sebagainya. Lihat, seandainya kita perhatikan 3 poin ini, apakah mencakup agama seluruhnya? Tidak. Adab kepada Allah, adab kepada diri kita, adab kepada orang lain. Ini mencakup seluruh agama? Tidak. Mencakup seluruh agama. Jadi tidak salah ketika Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya adab yang baik merupakan tanda kebahagiaan seseorang, dan sebaliknya adab yang buruk termasuk apa? Tanda kebinasaan, kesengsaraan seseorang. Dan ini kita bisa saksikan. Rata-rata orang yang beradab dengan adab yang benar, bahagia dia. Dia paling lapang dadanya. Ketika melewati masalah, dia mampu melaluinya. Kemudian apa? Dia disenangi oleh para makhluknya, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang serampangan, adabnya rendah, bicaranya ngelantur. Pasti orang-orang pun tidak senang kepada dia. Mungkin ke hewan nyiksa, mungkin ke temannya apa? Gak sopan, ke gurunya gak sopan, dan lain sebagainya. Jadi yang namanya adab ini apa? Merupakan tanda kebahagiaan seseorang. Bisa dipahami? Baik. Famastujriba khairud dunya wal akhirah bimisl adab.
kebahagiaan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat, kebaikan dunia dan akhirat tidak bisa didapatkan apa? Seperti didapatkan oleh adab. Jadi dengan adab ini apa? Kebahagiaan dunia dan akhirat bisa didapatkan. Gampangnya kita buat perumpamaan. Tadi kan disebutkan bahwasanya adab itu ada 3 kan? Pertama adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira dari 2 orang, misalkan yang pertama adab kepada Allah baik, dia beriman, bertakwa. Kemudian yang kedua, orang tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman atau mungkin beriman tapi bermaksiat. Kira-kira yang bahagia yang mana? Dari 2 ini, pertama atau kedua? Pertama jelas. Begitupun misalkan adab dengan orang lain. Ada orang misalkan yang pertama dia beradab luar biasa baiknya, memberi, menyantuni, kemudian ucapkan salam, senyum. Berbeda dengan orang yang kedua sebaliknya, ketika ketemu orang lain seolah-olah ketemu dengan musuh. Apa? Abus, yaitu apa? Abus itu bermuka masam. Tidak ada senyum-senyumnya, seolah ketemu dengan musuh. Kira-kira yang lebih bahagia yang mana? Pertama atau kedua? Pertama. Yang lebih dicintai oleh manusia yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Pertama. Bisa dipahami? Walastu jeliba hirmanuhuma bimisli qillatil adab, dan tidak bisa atau dengan disebabkan sedikitnya adab apa? Kebahagiaan dunia dan akhirat, kebaikan dunia dan akhirat tidak akan didapatkan. Jadi seorang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, seorang mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat sesuai dengan kadar adab yang ada pada diri. Bisa pahami? Bisa pahami tidak? Baik. Kemudian penulis hafizallah taala berkata, wal mar'u la yasmu bi ghairil adabi wa iyyakun da hasabin wa nasabi. Wa iyyakun da hasabin wa nasabi. Yang artinya seseorang itu tidak mungkin tinggi kedudukannya. Seorang tidak mungkin tinggi kedudukannya bi ghairil adab, tanpa adab. Meskipun dia mempunyai nasab dan keturunan dari orang yang bermartabat. Anda ulangi. Seorang tidak mungkin mendapatkan kedudukan yang tinggi tanpa adab, meskipun orang tersebut apa mempunyai nasab yang tinggi. Nasab itu apa? Keturunan. Kalau bahasa kita apa? Darah biru. Ya, meskipun darah biru, tapi kalau tidak beradab apa? Tidak akan tinggi derajatnya. Berbeda dengan orang misalkan dia keluarganya biasa-biasa saja, bukan dari kalangan konglomerat, bukan dari kalangan darah biru misalnya. Tapi ketika dia menerapkan adab-adab Islami, maka apa? Dia akan mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi manusia dan insyaallah taala di sisi Allah Rabbul Alamin. Paham? Baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa inna ma yasluhu lil ilmi man ta'addaba bi adabihi fi nafsihi wa darsihi wa ma'a syaikhihi wa qarinihi. Sesungguhnya yang pantas mendapatkan ilmu adalah orang yang mempraktekkan adab-adab ilmu. Jadi orang yang pantas mengambil ilmu, ilmu pantas masuk ke dalam hati dia bagi siapa? Bagi orang yang mempraktekkan adab-adab ilmu. Karena bisa jadi seorang tidak mempelajari adab-adab ilmu, langsung belajar begitu saja. Bisa jadi apa? Dia belajar justru apa? Semakin belajar semakin sombong. Semakin belajar semakin merendahkan orang lain. Semakin belajar semakin apa? Ingin kedudukan di sisi manusia. Disebabkan apa? Disebabkan dia tidak tahu adab-adab ilmu. Karena di antara adab-adab ilmu tawadhu. Dia tawadhu, rendah diri. Oh, bukan rendah diri, rendah hati. Maaf, salah. Beda antara rendah hati dan rendah diri. Apa bedanya? Kalau rendah diri mah minder, nggak pede, itu rendah diri. Ini terpuji atau tidak? Tidak. Disuruh misalkan apa?
melakukan amalan-amal Islam misalkan, atau apa mempraktekkan sunnah Nabi SAW, disuruh miara jenggot misalkan, minder, rendah diri. Atau misalkan apa, disuruh latihan maju ke depan misalkan, kemudian dia tidak mau, ini nah, maksudnya rendah diri itu dalam artian minder, nggak mau, nggak percaya diri. Jangan. Seorang muslim itu apa, harus tinggi jiwanya, tidak rendah. Beda dengan rendah hati. Rendah hati itu apa? Tawadu. Tidak dan rajin menabung tentunya. Dan rajin menabung. Baik. Paham? Baik. Wa inna ma yasluhu lil ilmi man ta'addaba bi adabihi. Orang yang pantas mendapatkan ilmu adalah orang yang mempraktikkan adab-adab fi nafsihi, mempraktikkan adab ilmu pada dirinya. Nah, ini insyaallah kita akan bahas pada malam hari ini. Jadi orang yang pantas mendapatkan ilmu adalah orang yang mempraktikkan adab pada diri. Kemudian wadarsihi, dan pada pembelajarannya. Wa ma'a syaikhihi wa qarinihi, begitupun mempraktikkan adab-adab ilmu kepada gurunya dan kepada teman sejawatnya. Jadi kita bahas poin yang pertama, yaitu seorang beradab dengan adab yang baik terhadap dirinya. Tulis, beradab terhadap diri sendiri. Yang pertama, di antara adab seorang penuntut ilmu kepada dirinya sendiri, yaitu yang pertama, mengikhlaskan niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin sering diulang-ulang, ikhlas. Karena memang luar biasa pengaruh ikhlas dalam kehidupan seorang. Pengaruh ikhlas dalam kehidupan seorang penuntut ilmu itu luar biasa efeknya. Karena ketahuilah, dengan keikhlasan apa akan terdorong kebaikan-kebaikan ia lakukan. Dengan ikhlas dia akan terdorong semangat. Karena bisa jadi seorang tidak ikhlas, lemah dia. Karena kalau orang ikhlas itu apa? Ketika belajar dia ingin pahala dari Allah, ketika dia ingat pahala dari Allah, semangat dia. Orang yang ikhlas itu apa? Ketika belajar dia melihat dirinya penuh dengan kekurangan, sehingga apa? Terdorong, termotivasi untuk terus belajar, supaya apa? Kebodohan tersebut terangkat sedikit-sedikit dari dirinya. Begitu pun orang yang ikhlas, ketika melihat orang lain di sekitarnya bodoh terhadap ilmu agama, kasihan, pengen diajari. Kalau kita tidak punya ilmu, bagaimana kita mengajari mereka? Itu orang yang ikhlas. Ketika melihat dirinya kurang, dia pengen perbaiki. Ketika melihat masyarakatnya penuh dengan kemaksiatan, kekurangan, dia ingin perbaiki. Dan ini tidak mungkin bisa diperbaiki kecuali dengan ilmu, dengan belajar. Dan ini dinamakan dengan ikhlas. Jadi dengan ikhlas ini apa? Semua kebaikan akan datang. Bahkan sebagian ulama mengatakan apa? Seandainya ada ulama yang membahas tentang ikhlas, Senin ikhlas, Selasa ikhlas, Rabu ikhlas, Kamis ikhlas, Jumat ikhlas, Sabtu ikhlas, sampai Ahad terus dibahas. Karena perkara ikhlas itu bukan yang mudah. Jangan sampai Ustaz, saya sudah ikhlas. Kalau orang yang mengklaim ikhlas berarti belum ikhlas. Ikhlasnya perlu diikhlas. Sudah ikhlas belum? Kita berusaha, enggak mengklaim, berusaha. Jangankan kita, ulama saja tidak bisa mengklaim atau tidak mengklaim dirinya ikhlas. Ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati, kata Sufyan Ats-Tsauri. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, tidak ada yang lebih sulit aku benarkan, aku perbaiki kecuali niatku. Niat itu berbalik-balik, kadang kita ikhlas. Kemudian apa? Lihat misalkan Ustaz dihormati, pengen seperti dia dihormati, itu berbolak-balik. Kadang sudah ikhlas, apalagi melihat misalkan yang tenar, pengen seperti itu diluruskan. Jadi terus apa yang namanya kita itu apa? Berusaha setiap detik apa? Meluruskan ini. Jangan merasa aman. Jangan merasa aman apa? Dan mengklaim bahwasanya kita ikhlas. Kita hanya berusaha sebisa mungkin. Dan insyaallah taala ketika kita berusaha sebisa mungkin untuk ikhlas, kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Insyaallah taala Allah akan berikan keikhlasan kepada kita. Baik, ada yang ingat tidak doa?
minta keikhlasan dan dijauhkan dari riya. Coba ikhwan akhwat, doa meminta keikhlasan dan dijauhkan dari riya, jauhkan dari kesyirikan. Baik. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku, perhatikan sini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu, berbuat syirik, berbuat riya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Syai'an a'lamu, dalam keadaan aku mengetahui. Jadi kita berlindung kepada Allah dalam keadaan kita mengetahui, karena bisa jadi misalkan apa? Hati kita pengen sesuatu dari dunia, berupa uang, berupa ketenaran dan lain sebagainya. Nah, hendaknya apa? Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal seperti ini. Kemudian yang kedua apa? Dan aku memohon ampun dari sesuatu yang aku tidak sadari. Bisa jadi kita misalkan tidak sadar, kita riya tapi tidak sadar. Ini penyakit ini. Ketika kita riya, naudzubillah, kemudian tidak sadar. Oleh karena apa? Seringlah baca doa ini. Coba ada yang hafal? Saya musyrifnya. Yang hafal tidak? Muhammad. Barakallahu fiik. Ahsan. Yang lain? Afi. Terus siapa? Fahmi. Hafal tidak? Tidak apa. Nanti hafalin ya. PR-nya seminggu, sepekan, jauh. Jadi pekan depan insya Allah ditanya. Harus dibaca. Baik. Paham tuh? Baik. Ini sudah pernah kita bahas belum? Tentang ikhlas? Sudah kan? Ada yang masih ingat perkataan Imam Ahmad terkait ilmu, terkait keikhlasan? Ada ingat tidak, akhwat? Kata Imam Ahmad, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu tidak ada tandingannya. Idza shahhat niyyatuhu, jika niatnya benar. Apa niat yang benar? Itu niatkan dalam menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan pada diri kita dan kebodohan pada orang. Jadi kalian tanamkan dari mulai sekarang, saya belajar untuk menghilangkan kebodohan pada diri saya dan pada orang lain. Masyarakat kita kebanyakannya pada berilmu atau tidak? Tidak. Perlu diajari tidak? Perlu. Kalau kita berilmu bisa ngajari tidak? Tidak. Kalau kita tidak berilmu, kita bisa ngajari mereka ketika kita berilmu. Fahim tum? Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya tidak bisa Kita tidak punya uang, kira-kira bisa kasih uang? Bisa tidak? Siapa? Bian, kalau kita tidak punya uang, bisa ngasih uang tidak? Tidak. Begitupun kita kalau tidak punya ilmu, bisa ngasih ilmu tidak? Tidak. Kita bisa ngasih uang ketika punya uang. Kita bisa mengajari ketika kita punya. Fahim tuh? Ini poin yang pertama. Adab seorang terhadap dirinya adalah ikhlas dalam menuntut ilmu. Kenapa harus ikhlas? Karena menuntut ilmu adalah ibadah. Bahkan ibadah yang paling mulia. Dan yang namanya ibadah mesti terpenuhi dua syarat atau syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah, mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan menuntut ilmu akan berubah menjadi amalan yang rendah apabila kehilangan keikhlasan. Jadi menuntut ilmu yang merupakan asas kebaikan, merupakan pokok kebaikan, jika tidak ikhlas justru menjadi hal yang rendah. Karena tadi jika ikhlas balasannya surga. Jika tidak ikhlas, naudzubillah, balasannya neraka. Jadi timpang sesuatu yang jauh ketika
niatnya salah dan benar. Niat benar surga, niat salah neraka. Niat benar ilmu menjadi sesuatu yang mulia, niat salah menjadi hina dan rendah. Ini katakan apa oleh sebagian ulama. Baik. Yang kedua, yang termasuk adab terhadap diri sendiri yaitu bersyukur dan gembira sebagai penuntut ilmu syar'i. Harus bersyukur, harus gembira. Saya penuntut ilmu, tapi bukan sombong. Bisa bedakan antara sombong dan gembira. Sombong itu apa? Berbangga diri, merendahkan orang lain. Kalau gembira mah ya alhamdulillah, saya dipilih oleh Allah sebagai penuntut ilmu. Bisa dibedakan. Harus gembira. Gembira tidak akam. Gembira, duduknya yang betul, gembira. Akam ini kayak Imam Bukhari, Masya Allah tidak catat. Nanti pulang langsung nyatat. Masya Allah, luar biasa. Bersyukur dan gembira sebagai penuntut ilmu. Tapi perhatikan lagi sini. Karena yang namanya jadi penuntut ilmu, nikmat bukan? Nikmat bukan? Nikmat. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan ahli ilmu supaya merasa senang dan gembira dengan nikmat ilmu yang telah Allah berikan. Ana ulangi. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan ahli ilmu, orang yang belajar ilmu agama, supaya merasa senang dan gembira dengan nikmat ilmu yang telah diberikan. Harus gembira, harus bahagia. Jangan sampai misalkan duha, aduh, kenapa saya mondok, kenapa saya menuntut ilmu. Ini orang berarti tidak bersyukur. Orang yang seperti ini kecil kemungkinan mendapat ilmu. Ya, orang yang insya Allah biiznillah akan mendapat ilmu ketika dia gembira, ketika dia bahagia menjadi seorang penuntut ilmu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan ada orang yang di jalanan, menakdirkan ada orang yang minum khamar, menakdirkan orang yang misalkan tidak belajar agama, kita dipilih untuk belajar agama. Nikmat tidak? Harus bersyukur tidak? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur akan ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian kufur, justru apa? Azabku begitu pedih. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dan Allah mengabarkan bahwa ilmu lebih baik daripada apa yang dikumpulkan oleh manusia. Allahu Akbar. Ilmu itu lebih baik daripada apa-apa yang dikumpulkan oleh manusia berupa harta, kedudukan, wanita, jabatan, dan lain sebagainya. Ilmu itu lebih baik, lebih tinggi. Kenapa yang namanya wanita, harta, kedudukan, jabatan sirna, hilang semua, ditinggalkan. Betapa banyak orang yang sudah punya kedudukan, sudah kaya raya, miliarder, milioner, miliarder dan lain sebagainya. Tapi apa? Dia tinggalkan hartanya. Dikubur tidak hartanya bersama dia? Dikubur tidak Kianu? Hartanya dikubur enggak? Enggak. Yang dikubur dinya doang. Kata Nabi Muhammad SAW apa? Yang mengikuti mayit itu 3. Yang pertama, amalnya, hartanya, dan keluarganya. 1 menetap, 2 pulang. Yang menetap apa? Amal, yang pulang harta dan keluarga. Sudah, bye-bye. Selope-lopenya istri kepada suami, lope pakai P, nggak bisa bahasa senama, bisa F nggak? Cinta-cintanya suami ke istri apa? Pasti ketika suami atau istri meninggal dunia mau nggak dikubur bareng? Berarti stres orang yang mau dikubur bareng tuh. Akal sih. Nggak ada orang yang mau dikubur bareng dan nggak boleh, hukumnya haram. Orang yang dikubur tuh orang yang sudah meninggal. Paham tuh? Nah, jadi yang menetap bersama seorang adalah paham tuh? Perhatikan lagi sini. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalilnya. Lihat. Yang namanya ulama itu ketika menjelaskan atau ketika menyampaikan suatu argumen, suatu perkataan langsung apa dibarengi oleh dalil. Ketika mereka mengatakan bahwasanya Allah mengatakan bahwasanya ilmu itu lebih baik daripada selainnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk gembira. Dalilnya apa?
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul katakanlah bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Allah. Katakanlah. Ada yang hafal ayatnya? Qul katakanlah bi fadlillahi dengan karunia Allah wa rahmatihi dan dengan rahmatnya fabidzalika falyafrahu dengan rahmat Allah dengan karunia Allah hendaknya apa? Falyafrahu kalian gembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Rahmat Allah, karunia Allah lebih baik daripada yang kalian kumpulkan. Apa? Harta, kedudukan, tahta dikumpulkan oleh manusia. Akan tapi Allah mengatakan apa? Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik. Bisa pahami? Mungkin ada pertanyaan, Ustaz, kan ayatnya bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Ayatnya kan dengan keutamaan Allah, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya. Mana ilmu? Mana Al-Qur'an? Betul tidak? Betul tidak? Kan tadi mengatakan bahwasanya karunia menjadi penuntut ilmu itu apa? Sesuatu yang besar, mesti disyukuri. Itu lebih baik daripada apa yang dikumpulkan oleh manusia. Betul tidak? Kemudian Ibnu Qayyim membawakan ayat bahwasanya apa? Dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah hendaknya kalian bergembira, itu lebih baik daripada yang kalian kumpulkan. Nah, sisi pendalilannya apa? Yaitu kata Ibnu Qayyim bahwasanya makna bi fadlillah artinya iman. Jadi katakan dengan keimanan yang Allah berikan kepada kalian wa bi rahmatihi. Maksud rahmah apa? Al-Qur'an. Jadi dengan keimanan yang Allah berikan kepada kalian, dengan Al-Qur'an yang Allah berikan kepada kalian, falyafrahu, hendaknya kalian berbahagia. Alhamdulillah kita bisa menjadi penuntut ilmu. Alhamdulillah kita bisa hafal Al-Qur'an meskipun tidak 30 juz, paling tidak apa? Mendekati, atau paling tidak setengahnya, atau paling tidak seperempatnya, paling tidak yang penting ada Al-Fatihah. Ya jangan Al-Fatihah doang. Ini kita di sini kan tiap hari halakoh. Juz 30 misalkan. Juz 29, 28, alhamdulillah. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Tapi jangan sampai Ustaz, alhamdulillah udah hafal juz 30 berarti cukup. Kenapa? Kan alhamdulillah daripada yang lain tidak hafal, enggak. Yang namanya masalah agama itu harus melihat kepada yang paling tinggi. Anda ulangi, yang namanya masalah masalah agama harus melihat ke arah yang paling tinggi. Jadi contoh tadi misalkan kita sudah hafal juz 30, jangan berhenti, harus apa? Terus tambah. Jangan sampai apa beralasan kan ada yang belum hafal juz 30, enggak, harus ditambah. Ini masalah agama. Kalau masalah dunia harus lihat yang paling bawah. Contoh misalkan jajan yang cuma 10.000, lihat yang paling bawah. Ada jajan cuma 5.000 misalkan. Bisa pahami? Masalah dunia lihat ke bawah, masalah agama lihat ke atas. Paham tuh? Baik. Dan dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadan
hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita lanjutkan sebentar. Kalau ada lagi di kemandangan itu apa? Dengarkan, kemudian nanti diulangi apa yang dikatakan oleh azan. Selanjutnya, poin yang ketiga yang termasuk adab terhadap diri sendiri, itu rajin berdoa memohon ilmu yang bermanfaat. Ditulis. Poin yang ketiga yang termasuk adab terhadap diri sendiri, yaitu rajin berdoa memohon ilmu yang bermanfaat. Bahkan ada ungkapan apa? Ad-du'a silahul mu'min. Yang namanya doa itu apa? Senjata orang yang beriman. Perhatikan sini. Doa itu senjata orang yang beriman. Ketika seorang penuntut ilmu bersandar pada dirinya sendiri, maka apa? Kemungkinan untuk berhasil kecil. Karena sudah kita pelajari bahwa ilmu itu sesuatu yang berat. Yang berat ini jika tidak Allah mudahkan, maka sulit bagi kita menempuhnya. Apalagi seumuran kalian, seumuran kita semua, menjalani kehidupan sebagai penuntut ilmu tidaklah mudah. Belum lagi apa mengamalkan konsekuensinya, keharusannya tidaklah mudah. Oleh karena apa? Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apa supaya Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Kalau sendiri Allahumma inni, kalau banyakkan Allahumma inna. Sesungguhnya kami Allah meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kemudian rizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbal, dan amalan yang Para ulama menjelaskan apa? Bahwasanya ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, sama amal yang terima itu bisa berkaitan satu sama lain. Orang yang mempelajari ilmu yang bermanfaat, orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, apa nanti konsekuensinya, keharusannya dia mendapatkan rezeki yang baik. Begitupun ketika seorang menuntut ilmu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, beramal dengan ilmunya, kemudian mendapatkan rezeki yang baik, pasti ujung-ujungnya apa? Allah akan terima amalannya. Subhanallah. Jadi apa tadi? Ketika seorang belajar, mendapatkan ilmu bermanfaat, nanti apa? Dia mendapatkan rezeki yang baik. Kemudian ketika menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, mendapatkan rezeki yang baik, kemudian apa? Sini, Afar. Kemudian terakhir apa tadi? Yaitu diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahimtum? Baik. Doa bagi seorang penuntut ilmu merupakan hal yang sangat penting agar diberi kemudahan dan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Baca doa setiap hari, terus baca doa. Kalau bisa setiap sujud kita.
Di dalam salat malam kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Kemudian poin yang keempat, insyaallah kita bahas terakhir poin ini malam ini insyaallah. Poin yang keempat yaitu hal yang termasuk adab penuntut ilmu kepada dirinya, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ini bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Apa yang keempat? Dalam menuntut ilmu. Ilmu merupakan sesuatu yang berat. Al-ilmu tsaqil. Ilmu itu berat. Cukup bukti keberatannya kalian sudah pada nggak fokus, masih apa? Ada yang mulai ngobrol, berat. Ada yang mulai main-main, ada yang mulai ngantuk. Berat tidak? Berat. Oleh karenanya apa? Sesuatu yang berat ini diperlukan kesungguhan untuk menuntutnya. Sesuatu yang berat perlu kesungguhan untuk mengambilnya. Batu misalkan ada yang 5 kilo sama yang 10 kilo. Kira-kira yang harus lebih sungguh-sungguh mengangkatnya yang mana? 10 tentunya. Apalagi 15. Apalagi 20. Semakin berat sesuatu itu, maka semakin besar juga kadar kesungguhan yang mesti didapatkan. Ilmu berat tidak? Berat. Untuk mendapatkannya perlu kesungguhan tidak? Perlu. Begitupun yang namanya kesungguhan apa? Merupakan sebab untuk memperoleh kesuksesan dalam menuntut ilmu. Kesungguhan dalam belajar merupakan kunci sukses mendapatkan ilmu. Orang yang begadang belajar, orang yang siang malamnya belajar, menghabiskan umurnya untuk belajar, pasti hasilnya berbeda dengan orang yang santai, leha-leha, belajar hanya di kelas pun kadang ngantuk, tidak perhatikan. Pasti beda hasil. Bahkan bisa jadi orang yang sungguh-sungguh belajar dalam waktu yang sebentar, 5 tahun, 6 tahun bisa mengalahkan orang yang puluhan tahun belajar tanpa sungguh-sungguh. Karena ada ulama yang belajar umur 40 tahun, Al-Qafal kalau nggak salah, ulama Syafi'iyah. Tapi beliau jadi ulama. Disebabkan apa? Kesungguhan. Setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Di masa kesungguhan itu pasti berpengaruh. Bahkan apa? Bisa jadi misalkan kita awalnya capek. Belajar tuh capek. Tapi ketika kita berusaha terus konsisten sungguh-sungguh, suatu saat ya Allah, hasil usaha saya dulu, saya begadang dulu terlihat hari ini. Saya bersyukur kepada Engkau ya Allah Subhanahu wa taala, dulu saya capek, sekarang saya lihat hasilnya. Ini di dunia, belum di akhirat. Bersungguh-sungguhlah, jangan lemah, jangan malas. Perhatikan, pahami, amalkan. Maka baik, insyaallah taala apa yang kita pelajari, kita usahakan, tidak ada yang namanya sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melihat hasilnya. Allah pasti beda hasilnya orang yang sungguh-sungguh dan orang yang malas. Mungkin sekarang sama saja. Oh, Ustaz sama saja. Atau yang malas saja nilainya bagus. Bukan masalah nilai, tapi pengaruh ilmu itu dalam diri kita. Bagaimana ilmu itu bisa merubah sikap kita, hati kita menjadi baik, ucapan kita menjadi baik, telinga kita mendengar yang baik-baik, mata kita melihat yang baik-baik, kita bersikap kepada orang tua jadi baik, kepada guru kita jadi baik. Harus ada perubahan. Ini didapatkan salah satunya apa? Dengan sungguh-sungguh. Baik. Kata Nabi Muhammad SAW, man humani la yashba'ani talibul ilmi wa talibud dunya. Ada dua orang yang tidak pernah kenyang. Yang pertama siapa? Talibud dunya. Talibud dunya, orang yang mencari dunia. Orang yang mencari dunia kenyang enggak? Enggak. Orang yang sudah meleder pensiun tidak? Tidak ada yang namanya pensiun dalam mencari dunia itu. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, lau kana libni adam wadiyan minadz zahab labtagha thaniyan. Bisa jadi dari Bani Adam manusia, atau pasti ketika mempunyai satu lembah emas. Lembah itu apa? Tempat di antara dua bukit. Betul tidak? Itu lembah. Kalau seorang mempunyai lembah
berupa emas satu akan mencari ke dua. Kalau punya dua labtagha salisan akan mencari ke tiga terus sampai meninggal dunia. Nah ini para penuntut dunia, dia tidak pernah kenyang dengan dunia. Kalau makanan kenyang tidak kenyang. Kalau menuntut dunia tidak kenyang terus. Kaki di kepala, kepala di kaki. Itu yang pertama. Yang kedua, thalibul ilmi. Orang yang tidak pernah kenyang adalah penuntut. Lihat kita kenyang atau tidak? Alhamdulillah, saya belajar dari maghrib sampai isya kenyang. Enggak. Ini enggak cukup. Ini apa? Hanya motivasi saja. Sisanya apa? Kalian belajar di lain waktu. Baik. Kita tutup dengan satu syair yang dikumandangkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Intihal waktu. Waktu sudah habis. Mungkin kita bahas insyaallah syair Imam Syafi'i di pekan depan. Tapi pertanyaannya, boleh tidak bersyair? Boleh tidak bermusik? Sama tidak syair dengan musik? Hunaka farqun kabir. Di sana ada perbedaan yang sangat besar. Paham tuh? Baik, sekarang pertanyaan. Ustaz yang tanya atau kalian yang tanya? Baik, ana tanya. Siapa nama ibu antum? Enggak, salah. Enggak bisa dijawab. Ya, jawabnya Umi, ibu saya. Baik, pertanyaannya. Akhwat dulu ya. Tadi disebutkan tafsir qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Ini dalil bahwasanya yang namanya ilmu itu atau menjadi penuntut ilmu itu apa harus disyukuri dan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, tadi ada Ustaz tafsirkan maksud dari bi fadlillahi wa bi rahmatihi maksudnya apa? Akhwat. Susah Ustaz jawab pertanyaannya. Apa? Nggak bisa jawab? Ada? Silakan. Bagus. Bi fadlillahi maksudnya keimanan. Wa bi rahmatihi, rahmatnya maksudnya ahsan. Masyaallah, barakallahu fiik. Nanti dapat bukunya sudah disediakan nanti insyaallah. Akhwat berarti 4 ya total sama kemarin. Sekarang ikhwan terakhir 1. Tadi Ibnul Qayyim mengatakan bahwasanya adab itu termasuk tanda kebahagiaan seorang. Nah, kaitkan bagaimana yang namanya adab itu kok bisa jadi apa? Tanda kebahagiaan seorang. Kalau bisa yang belum pernah dapat hadiah. Sandi mau? Enggak apa-apa, yang lain coba. Tadi Ibnul Qayyim menyebutkan bahwasanya di antara tanda kebahagiaan seorang dan keberuntungannya adalah mempraktikkan adab. Nah, kaitannya seperti apa? Kok bisa adab yang baik jadi bahagia dunia dan akhirat? Coba, siapa? Siapa? Sudah tidak? Sulit pertanyaan Ustaz. Jawabannya apa? Bisa Kenu? Jawab. Jawabannya apa? Yang namanya adab itu apa? Mencakup seluruh agama. Adab kepada Allah, adab kepada diri sendiri, adab kepada orang lain. Itu pertanyaan terakhir yang gampang aja. Sebutkan adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Selainnya, selain Dimas. Sil. Ada penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Cepat kita sholat. Ada. Pertama. Terus. Taib. Satu lagi. Taib. Nanti bukunya sambil satu ya. Taib, kita tutup dengan doa. Kafatul majlis. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang.
Salam.